Selamat malam, saya Yuki. Kembali lagi di Yukita Horror. Mohon maaf untuk minggu kemarin Yukita Horror tidak diposting di dalam YouTube channel ini dikarenakan viewers dari video sebelumnya masih kurang mencukupi ekspektasi Yuki. Jadi untuk kalian yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Dan jangan lupa subscribe untuk channel ini, support Yuki karena ini benar-benar channel baru. Untuk yang sudah kenal, jangan lupa di follow juga Instagram Yuki di yukimon.dj. Malam kali ini kita akan mengupas banyak sekali cerita yang diangkat dari film The Conjuring. Mungkin film ini menjadi salah satu film favorit kalian selama kalian berada di dalam ruangan bioskop. Yuki tidak bosan-bosan untuk memohon kepada kalian share video ini ke seluruh teman-teman kalian, dan juga komentar kalian benar-benar Yuki tunggu. Jadi tidak usah berlama-lama karena ini adalah cerita yang sangat menarik untuk kita kulik. Langsung saja, ini dia Yukita Horror. Di dalam Yukita Horror malam kali ini, kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik yang ada di dalam film The Conjuring, khususnya di film The Conjuring 2. Karena di sini banyak sekali fakta-fakta yang mungkin belum kalian tahu di dalam kisah nyatanya. Langsung saja, inilah dia fakta-fakta menarik di film The Conjuring 2. Sejak 10 Juni 2013, demam The Conjuring 2 mulai melanda penggemar film. Drama horor ini pun mulai melesat, menduduki peringkat pertama di box office Amerika. Banyak yang ingin tahu bagaimana sang sutradara James Wan mengeksekusi sequel film horor sukses tahun 2013 ini. Alasan lain yang membuat penonton penasaran adalah karena film ini diangkat dari kasus nyata di Enfield, Inggris di tahun 1977. Kasus di Enfield ini menjadi satu hal yang istimewa. Tak cuma masyarakat awam, para pakar pun beradu argumen tentang peristiwa yang terjadi di rumah keluarga Hodgson tersebut. Dan ini adalah kasus supranatural terkontroversial yang paling banyak dipublikasikan di Inggris pastinya. Nyaris seluruh perjalanan peristiwa didokumentasikan, entah dalam bentuk tulisan koran, video, rekaman suara, hingga catatan para pakar. James Wan yang juga bertindak sebagai penulis skenario bersama Chet Hayes, David Leslie Johnson, dan Gary Hayes memanfaatkan beragam dokumentasi ini sebagai basis menyusun cerita The Conjuring 2. Namun, mengingat film yang dibuat James Wan ini bukan film dokumenter, tentu saja tak 100% bahan dari kisah nyata tersebut diangkat secara murni dalam film The Conjuring 2. Ada yang sedikit dipelintir, bahkan ada yang diubah 180 derajat, tentu demi dramatisasi, agar kalian semua tak salah untuk membedakan antara fakta dan fiksi di dalam film The Conjuring 2. Kita akan memilah dua hal tersebut di video-video berikut ini. Sebagai peringatan awal, ini mengandung sejumlah bocoran berita The Conjuring 2. Pembahasan pertama, langsung saja, inilah dia Ed dan Lorraine Warren. Ed dan Lorraine di dalam film ini, mereka ini sebagai pemimpin penyelidikan terhadap peristiwa di Enfield. Dan pada faktanya, Maurice Grosse, peneliti dari Society for Physical Research, adalah orang yang nyaris selalu menemani keluarga Hodgson dalam kasus ini. Di film The Conjuring 2, peran Maurice Grosse ditenggelamkan demi menaikkan Ed dan Lorraine Warren pastinya, yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Dalam film ini, karakter Maurice Grosse diperankan oleh Simon McBurney. Dilansir dari Movie Pilot,
Pasangan ini hanya mengunjungi keluarga Hodgson selama 1 hari di tahun 1978. Setidaknya dalam kunjungan mereka sempat merekam kejadian kala Janet Hodgson berbicara dengan suara lelaki tua yang janggal. Guy Leon Playfair, rekan Maurice Grosse yang membantunya menyelidiki kasus Enfield, bahkan punya memori tak menyenangkan tentang pasangan Warren. Yang kuingat hanya Ed Warren mengatakan padaku ia bisa mendapat banyak uang dari kejadian ini. Jadi kupikir cuman ini yang aku ingin tahu darimu, lalu aku pergi saja, katanya. Entah kesaksian Playfair benar atau tidak, yang jelas sekarang Lauren Warren memang mendapat uang yang tak sedikit dari peristiwa Enfield. Bagaimana menurut kalian tentang pasangan Ed dan Lauren Warren ini? Apakah itu benar-benar nyata? Mereka hanya mencari bongkahan uang untuk dalam kasus Enfield ini? Tulis di kolom komentar, mungkin kalian tahu pendapat kalian. Next, pembahasan kedua, ini dia Pak Tua Bill. Pak Tua Bill di dalam film hantu pria dalam peristiwa Enfield bernama Bill sebelumnya adalah penghuni yang tinggal di rumah keluarga Hodgson. Pada faktanya, Bill Wilkins sebelumnya memang menempati rumah keluarga Hodgson. Daily Mail pernah melaporkan bahwa dalam salah satu episode kerasukannya, Janet Hodgson pernah berbicara mengenai cara kematian Bill. Beberapa saat sebelum aku mati, aku mengalami kebutaan. Lalu, aku mengalami pendarahan otak dan aku jatuh tertidur dan aku meninggal di atas kursi di pojokan lantai dasar, kata Janet Hodgson. Anak Bill, Terry Wilkins, menyebutkan bahwa perkataan Janet Hodgson menggambarkan peristiwa kematian ayahnya dengan tepat. Wow, apakah kalian tahu sosok Pak Tua Bill ini? Tulis di kolom komentar. Lalu apakah Pak Tua Bill ini menjadi hantu favorit kalian di dalam film The Conjuring 2? Tulis di kolom komentar. Next, pembahasan selanjutnya adalah polisi pun diusili. Di dalam film, ada polisi yang menyaksikan kejadian supranatural di Enfield. Dan pada faktanya, salah satu hal yang pertama kali membuat kasus Enfield begitu menarik perhatian adalah bahwa polisi pun menjadi saksi mata kasus ini. Dalam film dokumenter Interview with a Poltergeist dari Channel 4, seorang polwan bernama Caroline Hepps yang menjadi saksi mata peristiwa ini. Awalnya, ia mengira laporan tersebut hanya keisengan anak-anak Hodgson belaka. Namun, tak lama kemudian ia melihat sebuah kursi bergerak sendiri. Aku coba mengecek apa ada kabel atau sesuatu di kursi tersebut, tapi tidak ada yang aneh di sana, ujarnya. Hal ini bahkan tertuang dalam dokumen sah yang ia tanda tangani. Seperti dalam The Conjuring 2, Caroline Hepps lantas menyarankan keluarga Hodgson untuk mencari bantuan dari pihak lain. Menurutnya kasus ini tak bisa ditangani oleh polisi. Apakah momen ketika kursi bergerak ke arah dapur hingga polisi tersebut menjadi saksi matanya menjadi momen favorit kalian di dalam film The Conjuring 2? Tulis di kolom komentar. Next, pembahasan selanjutnya adalah rekayasa Janet. Di dalam film, Janet merekayasa kejadian supranatural agar keluarganya tak dibunuh. Dan pada faktanya, Janet Hodgson memang pernah tertangkap kamera sedang memanipulasi kejadian supranatural yang terjadi di rumahnya. Salah satu yang terbukti dengan jelas adalah saat ia terekam sedang membengkokkan sendok dan menyebutkan sebagai perbuatan si hantu. Rekaman inilah yang menjadi senjata bagi para kaum skeptis untuk menyatakan bahwa peristiwa Enfield hanya hoaks belaka. Belakangan, Janet Hodgson mengakui bahwa ia sempat iseng memalsukan kejadian mistis di rumahnya. Pasalnya, dia merasa tidak enak ketika banyak penyelidik yang berkunjung ke rumahnya. Namun, tidak terjadi apa-apa. Namun, ia berkeras bahwa kasus menyeramkan di rumahnya itu benar-benar terjadi. Lantas, apa jawaban Janet Hodgson saat beberapa tahun kemudian ia ditanya soal berapa banyak dari peristiwa Enfield yang merupakan rekayasa? Sekitar 2%.
kata Janet Hodgson kepada The Telegraph. Wow, berarti ini memang benar-benar kejujuran ya. Banyak sekali kejujuran yang diungkapkan oleh Janet. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Next, pembahasan selanjutnya adalah Falak. Di dalam film, setan berpakaian suster meneror Ed dan Lorraine Warren adalah yang bernama Falak. Namun pada faktanya, tidak ditemukan catatan mengenai keberadaan Falak atau setan berwujud suster mengerikan dalam kasus Enfield ini. Namun, Falak merupakan nama yang benar-benar dikenal dalam demonologi atau studi tentang iblis dan kepercayaan terhadap iblis. Sebuah literatur kuno memuat nama Falak alias Falak atau Volak. Salah satunya adalah Dictionnaire Infernal literatur dari abad ke-19 yang menyertakan deskripsi hierarki setan dan juga iblis. Falak digambarkan sebagai pemegang kekuasaan tinggi di neraka dan memiliki 30 leguin pasukan. Penampilan fisiknya bukan digambarkan sebagai suster, melainkan anak lelaki kecil bersayap yang menaiki naga berkepala 2. Benar-benar beda 180 derajat dengan yang ada di film The Conjuring 2. Namun, yang perlu kalian tahu, apakah kalian pernah menemukan nama Falak di dalam sepanjang film The Conjuring 2? Karena di sini Yuki membawa 2 fakta menarik tentang petunjuk nama Falak yang sudah Yuki tangkap di dalam film tersebut. Jadi kemarin Yuki sengaja untuk membuat video ini, Yuki sengaja untuk melihat film The Conjuring lagi, karena Yuki selama berada di dalam studio, itu Yuki melihat memang di dalam bioskop itu Yuki merasa ada kayak petunjuk-petunjuk bahwa iblis tersebut namanya Falak. Nah, jadi buat kalian yang tidak ngeh, Yuki akan berikan foto-foto petunjuk tersebut. Jadi ini di dalam sign pertama ini terdapat tulisan Falak yang ada di rak buku yang tertata rapi itu. Kalian bisa melihat Falak. Menarik bukan? Dan mungkin kalian juga belum tahu bahwa ketika pasangan Ed dan Lorraine Warren ini bercakap-cakap di sebuah meja makan, ada juga tulisan Falak di dalamnya. Mari kita lihat bersama-sama. Inilah dia. Di sini bertuliskan Fala karena kanya masih tertutup, tapi Yuki dapat screenshot lagi di dalam sign ini. Nah, ini ada huruf K. Jadi kita sudah dikasih petunjuk dari film Main. Apakah kalian menemukan petunjuk-petunjuk yang Yuki temukan? Tulis di dalam kolom komentar. Next. Pembahasan kita selanjutnya adalah sofa keramat. Di dalam film, Peggy Hodgson meninggal di sofa yang sama dengan tempat Bill berpulang. Dan pada faktanya, Peggy Hodgson meninggal karena kanker di rumah tempat peristiwa itu terjadi. Di atas sofa yang disebut Janet sebagai tempat Bill menghembuskan nafas terakhirnya. Peggy Hodgson meninggal di tahun 2003 karena rongrongan kanker payudara. Ia memang tetap tinggal di rumah itu hingga akhir hayatnya. Di tahun 1978, seorang pendeta datang dan memberkati rumah tersebut. Sejak itu, gangguan di rumah keluarga Hodgson disebut menurun drastis. Meski gangguan tersebut masih tetap terjadi dalam skala kecil selama beberapa dekade kemudian. Tapi kalian sudah tahu fakta tentang sofa keramat ini dikarenakan di ending film itu benar-benar dijelaskan bahwa Peggy Hodgson meninggal di tempat yang sama, yaitu tempat Bill meninggal. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, itulah dia fakta-fakta menarik di dalam film The Conjuring 2 yang kita bahas di Yukita Horror pada malam hari ini. Like jika kalian suka videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka. Cukup sebarkan ke teman-teman kalian agar mereka bisa berkumpul di sini dan kalian bisa bertemu di dalam kolom komentar. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng agar kalian selalu
update dengan video-video terbaru dari Yukita Waji. Menurut kalian, fakta-fakta menarik mana yang ada di dalam film The Conjuring 2? Tulis di kolom komentar. Atau kalian belum pernah menonton film The Conjuring 2? Tulis di kolom komentar. Apakah kalian sudah melihat film The Conjuring 2? Lalu bagaimana pendapat kalian tentang film The Conjuring 2 tersebut? Tulis di dalam kolom komentar. Aku Yuki, pamit undur diri, dan see you next video.